Okay, welcome to our next talk about discourse analysis. Kali ini, we are going to talk about introduction to sociolinguistics. Yeah, our topic is going to be sociolinguistics sebagai one of the tools when we are trying to understand someone else or when we are investigating the social factors of a language use. Okay, so what is it about? Let's check it out. So what is sociolinguistics? Here I take only one definition by this expert, so Wardo, and then we have the definition is the study that is concerned with investigating the relationship between a language and society with the goal of better understanding of the structure of a language and how languages function in communication. Jadi intinya adalah Ronald Wardo ini fokus mengatakan bahwa social linguistics adalah the study yang menghubungkan antara language and the society. Jadi ketika when we are trying to understand language with the society, maka we will have a better understanding of the structure. Kita bisa lebih memahami the structure of language dan kita juga memahami the function, dan otomatis we will find the meaning of an utterance or a sentence ketika we are using this approach, theory. Okay. Yeah, simply we can say that we analyze the discourse based on the social context. Different social contexts will result in different meaning. So here I have an example. In the Western, a boy says "you" to his father, and that is fine. A boy saying "you" to his father is fine, and then that's gonna be okay. So yeah, they say "you" to their father. But in South Kalimantan, a boy says pian to his father. My question is, do you think the word you and pian has the same meaning? What do you think? Yeah, perhaps if you are trying to find in a dictionary, you will find that they have the same meaning, but actually they have a totally different meaning when you are talking about the social context. Why? Because in the Western, in English, for example, we are saying you. You is a neutral word, but in our place in the South Kalimantan, the word you has three types of you. The first one is pian, as the highest one, the most polite one, and then we have ikam, the normal one, and then you have nyawa as the one you use between friends or to someone who is lower than you or younger than you. So here when you are saying you and then you are saying pian, actually in the social context it is very much different, because in the word pian you have a kind of penghormatan to that person, and then selain penghormatan you also say that you are perhaps lower or maybe tidak setara dengan orang yang you rujuk. Jadi kata you and pian is different karena dia punya intention, dan intentionnya itu masuk dalam this word. Dalam kata you, that's natural, you hanya mengatakan you saja, that's it, dan tidak peduli siapapun objek yang kita ajak bicara. Now, bagaimana kita bisa membedakannya? That is because we are using the social context. Yeah, if you are saying you to your father in South Kalimantan, you're gonna fight with him, yeah. Okay, so let's talk about the other one. So when you are studying social linguistics, tidak akan jauh-jauh dari factors influencing language use. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penggunaan sebuah bahasa sehingga we can understand, kita bisa lebih memahami meaningnya dengan memperhatikan the factors. The first one is the participants. So in discourse-nya, yang pertama kalau kita lihat dari sisi social linguistik adalah participants. Siapa yang bicara, kepada siapa dia berbicara. Contohnya adalah pian and ikam and you tadi. So it will affect a lot in your language. In Javanese, we also have the same word, I guess. So we have kulo and aku, panjenengan and kamu. That's a bit different, right? Why? Because we are paying attention to who speaks and then to whom
that person is speaking. The second one is the setting. Where does he speak? So when you are speaking or when you are talking in a lecture room, when you are talking in lecture room and when you are talking in your boarding house room, entah di ruang dosen sama di ruang kamar kos-kosan kan beda ya, the language, of course, that's it. The topic discussed, jadi kalau misalnya yang didiskusikan adalah tentang corona, bahasanya akan berbeda dengan when you are talking about your ex, right? Of course. And then yang terakhir adalah the function, why and what and why does he speak. Jadi dengan melihat function ini, dengan melihat apa yang dibicarakan dan kenapa dia berbicara, itu akan membantu kita untuk memahami the real intention or the real meaning of the utterance or the sentences. Misalnya ketika ada mengatakan, yang pertama is when will you pay me? You owe me money. That's the first one. And then yang kedua adalah I guess you just got a lot of money. Perhaps you can share for what I shared before. Misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan yang tadi, sorry, kalimat yang kedua tadi, ketika dia mengatakan you got a lot of money, itu mungkin akan dipahami sebagai informasi, tapi ketika kita melihat ada konteks di sana, ada yang berhutang dan ada yang dihutangi, and then we will find the real intention. That's why when we are analyzing a sentence, especially in social context, ada 4 hal ini yang harus kita perhatikan, so we can find the real meaning. Okay, what about the social dimension? Ada juga yang faktor lain yang kita sebut sebagai social dimensions, yang kemudian dimensions yang akan mempengaruhi kenapa seseorang menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi language choice-nya lebih variatif misalnya. The first one is the social distance. Jadi how well we know someone, itu adalah yang pertama. Lalu ada status scale, high low status in social life, superior and subordinate status, and formality, formal, informal, high low formality. Jadi kita bahas yang pertama, ada social distance, how well we know someone. Jadi kenapa seseorang menggunakan bahasa yang berbeda? Maka cara analisisnya adalah dengan menggunakan social distance scale ini dulu. Jadi if you meet someone untuk pertama kali, you punya bahasa akan berbeda dengan when you know that person very closely, right? Orang yang sudah akrab dengan orang yang pertama kali bertemu, bahasanya beda atau sama? The language will be much different. Why? Kenapa jadi harus berbeda? Analisisnya adalah menggunakan social distance scale. Jadi yang pertama adalah social distance scale. Yang kedua, status scale. Ini tadi ada we have high low status in social life. For example is guru dengan murid. Murid tidak akan menggunakan bahasa yang sama dengan temannya ketika they are talking to their teachers, right? Itu yang pertama. Atau yang kedua yang kita contohkan tadi, son and mother, for example. Itu adalah perbedaan status. Jadi beda status juga akan membedakan bahasa yang kita gunakan, sehingga understanding terhadap bahasanya juga akan berbeda. Yang ketiga adalah formality, formal or informal. Jadi ada high formality, ada low formality. Ada formal or informal. Ini adalah ketika kita berbicara dalam kondisi yang formal, misalnya dalam perkuliahan, dan di luar bahasanya pasti akan berbeda ya. Walaupun itu adalah antara dosen dengan mahasiswa, bahasanya juga pasti beda. Lalu ada high low formality, ada formal yang tingkat tinggi, yang benar-benar seperti misalnya if you are meeting a president atau ketika sedang dalam rapat, maka itu masuk dalam kategori high formality. Nah, sama seperti yang ini tadi, ketika bicara dengan dosen di luar, maka itu masuk ke dalam kategori bisa kalau benar-benar akrab, informal, atau kalau masih ada jarak, maka you are going to use low formality. Kenapa formalitinya berbeda? Tergantung yang di atasnya ini tadi. That's it. Jadi bahasa akan berbeda, and then we will find the meaning ketika kita melihat 1. The social distance, 2. The social scale, 3. The formality.
That's it. Oke, kemudian when we are talking about social linguistics, ada sebuah fenomena yang sangat menarik. Fenomena itu disebut sebagai code switching. Tapi sebelum kita pahami code switching, let's talk about code. Jadi code ini merujuk kepada language, entah itu standard language atau apapun jenisnya. Lalu ada dialect, variasinya, variasi bahasa karena kondisi geografis. Lalu ada style, lalu ada speech level, register, pidgin, creole, and bla bla bla. Intinya adalah variety of language, entah itu bahasanya yang berbeda atau tingkat kesopanan dalam bahasanya, itu disebut sebagai code. Jadi aku dan Ulun in our language, that is 2 codes. Ada 2 kode di situ. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang berbicara kepada temannya dan aku, tiba-tiba a lecturer is coming, tiba-tiba dia berubah menjadi Ulun. That is what we call code switching. Jadi apa itu code switching? The language change from one to another is known as code switching. Ya, jadi ketika seseorang misalnya dengan temannya sedang berbicara, tiba-tiba datang dosen, dia kemudian mengalih kodekan bahasanya. Jadi bahasanya yang asalnya bahasa akrab kemudian menjadi bahasa formal misalnya. Itu adalah code switching. Contoh lain adalah, for instance, a speaker uses Indonesian language and then he changes into the other one. Misalnya ketika dalam kelas dia sedang ngobrol, tiba-tiba ditanya oleh dosen, dan tiba-tiba menjawab dengan bahasa Inggris. Jadi ada peralihan code dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris misalnya. Itu yang kemudian dikenal dengan sebutan code switching. Ya, remember, code tadi tidak hanya terbatas kepada bahasa saja. Varian bahasa seperti aku dan Ulun is also code. Itu juga masuk ke dalam kategori peralihan kode. Nah, the other one ada nama lain disebut sebagai code mixing. Code mixing ini menurut beberapa ahli adalah when a speaker use more than one code in utterance, it is known as code mixing. Contohnya, when a speaker says, waktu chatting kamu lebih suka pakai QWERTY keyboard atau yang biasa? Nah, ini kan ada kata waktu chatting, ada chatting bahasa Inggris, QWERTY ini adalah simbol, dan keyboard ini juga bahasa Inggris, right? Kemudian ada kamu lebih suka, ini adalah bahasa standar, di sini ada kata pakai. Pakai is informal language. Jadi di sini ada pencampuran kode dari pencampuran bahasa, kemudian pencampuran varian dari bahasa yang sama terkait dengan formal dan informalnya dalam satu kalimat. Nah, pencampuran bahasa ini dikenal dengan nama code mixing karena di dalamnya ada banyak code. That's it. Tapi beberapa sociolinguists, beberapa ahli sosiolinguistik tetap mengatakan bahwa yang pencampuran kode ini tadi sebagai code switching, bukan code mixing, karena mereka beranggapan bahwa itu adalah peralihan kode tapi dengan cepat sehingga dinamai rapid code switching. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan discourse? Ketika orang mengatakan waktu chatting kami lebih suka pakai QWERTY keyboard atau yang biasa, kenapa harus terjadi code mixing atau rapid code switching ini tadi? Kira-kira kenapa? 1, karena yang diajak bicara bisa jadi adalah karena orang-orang sudah akrab kan, makanya dia mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan bahasa formal dan bahasa informal. That's it. Jadi ketika seseorang menggunakan code mixing, maka itu bisa menjadi objek penelitian kita. Ya, that's it. So, ada yang namanya code mixing. Walaupun ada beberapa ahli juga mengatakan itu adalah code switching seperti yang sebelumnya tadi, cuman namanya adalah rapid code switching. Oke, that's it. Sekilas tentang social linguistics untuk memahami our daily life interaction dengan menggunakan teori yang kita sebut sebagai social linguistics. Semoga bermanfaat and good luck. Thank you.